Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, alhamdulillah bi qadratillah, silaturahmi saya di kota Semarang ini, saya bertemu dengan salah satu tokoh DPW LDI Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Haji Indarwanto. Saat ini menjabat sebagai Ketua Biro Hubungan Antar Lembaga, yang ini bagi saya sebuah karunia dan berkah karena saya sering mendapatkan informasi baik di tengah masyarakat maupun di ruang kuliah dan sebagainya, hal-hal yang kemudian lalu membuat teman-teman saudara-saudara kami yang ada yang berorganisasi di LDI ini, teman-teman muslim kami, seringkali lalu mendapatkan dampak dari informasi-informasi atau asumsi-asumsi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, misalnya suatu saat di ruang kuliah saya mendapatkan informasi dari mahasiswa saya bahwa di tengah lingkungannya ada peristiwa bahwa ketika suatu saat mampir dan melaksanakan sholat di masjid yang kebetulan itu masjid yang didirikan oleh dari wakifnya keluarga besar dari teman-teman yang ada di LDI, kemudian ada cerita yang berkembang bahwa masjid tersebut harus dipel kembali dan sebagainya. Dan mungkin banyak sekali hal-hal yang kita dengar di tengah masyarakat. Karena itulah saya alhamdulillah ini berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu tokoh yang sangat penting khususnya di DPW LDI Jawa Tengah ini, Bapak Haji Indarwanto, yang ini bagi saya pribadi adalah sebuah forum untuk saya sendiri mengkonfirmasi atau tabayun kepada Bapak Haji Indarwanto, dan kemudian juga barangkali juga menjadi forum atau media mensosialisasikan dan juga sebagai bentuk tabayun kepada masyarakat, publik, seluruh umat Islam maupun umat yang lain tentang siapa atau apa itu LDI dan bagaimana kemudian pandangan-pandangan atau mungkin apa yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim kami yang berada di LDI dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia atau di lingkungannya, termasuk juga untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini ada Bapak Haji Indarwanto. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji Indarwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nanti Pak Haji Indar mohon nanti bisa menjelaskan apa yang tadi sedikit tadi saya mendapatkan informasi dari masyarakat. Mohon waktunya berkenan untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita muslim yang lain maupun pada semua warga negara yang ada di Indonesia ini, yang tentu
terdiri dari lintas agama, bahkan kemudian ada juga penghayat aliran kepercayaan dan agama-agama lokal yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini penutupan seminar penguatan moderasi agama yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah telah selesai, dan kebetulan ini salah satu narasumber untuk minta waktu sejenak untuk menyampaikan mengenai kegiatan LDI yang selama ini mungkin bisa Bapak Ibu sekalian cermati bersama. Baik, secara singkat, sebetulnya LDI itu berdiri tahun 1972, Pak, yang dalam kiprahnya selalu menyampaikan dakwah baik bilhal maupun dakwah-dakwah yang lain yang sebetulnya materinya itu diambil dari Al-Quran, wahyu Allah, dan Al-Hadis dari sunnah Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara singkatnya, bahwa pada saat ini di LDI itu sebetulnya ada 8 program LDI yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke paling bawah, yaitu pimpinan anak cabang di tingkat kelurahan, yaitu programnya adalah 8 program LDI. Nah, di LDI ini menarik karena program yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan, sedangkan program yang kedua malah justru dakwah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang program yang ketiga ya pendidikan, keempat kesehatan, kelima pangan dan lingkungan, keenam ekonomi syariah, yang ketujuh informasi teknologi, dan yang kedelapan adalah energi terbarukan. Nah, tapi mungkin pada saat kesempatan yang baik ini kami uraikan mengenai yang pertama dan kedua saja, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Bahwa di LDI itu memang ditekankan semua warga LDI bisa paham mengenai wawasan kebangsaan. Nah, kebetulan pada saat ini Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan moderasi beragama. Ini jelas sangat tepat untuk LDI. Maka kami mengikuti dari awal sampai akhir selama 4 hari ini, dan alhamdulillah wawasan kebangsaan ini cocok sekali dengan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama yaitu di moderasi beragama itu adalah penguatan wawasan kebangsaan. Di LDI juga wawasan kebangsaan kuat. Kemudian toleransi. Di LDI juga menganjurkan supaya warganya semua mempunyai sikap toleransi yang baik. Yang ketiga adalah mengenai anti kekerasan. Di dalam LDI juga diselenggarakan anti kekerasan. Kemudian yang keempatnya adalah menghargai warisan leluhur atau local wisdom. Ini juga cocok dengan apa yang ada di dalam LDI. Wawasan kebangsaan yang pernah dilaksanakan oleh LDI salah satunya adalah melaksanakan bela negara, yang dalam hal ini DPW LDI Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kodam 4 Diponegoro pada tahun 2015. Pesertanya dari Jawa Tengah itu ada 204 peserta pemuda-pemuda LDI yang diselenggarakan di Rindam, Magelang, dan alhamdulillah hasilnya ya sangat memuaskan. Kemudian yang kedua adalah program dakwah. Memang ini dakwah adalah memang tugas utamanya organisasi keagamaan seperti LDI ini, dakwah yang menyejukkan. Itu dakwah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Dan dalam pelaksanaannya pun tidak semuanya dilaksanakan secara textbook atau letterlock gitu, tapi disesuaikan dengan kepahamannya masing-masing orang
disesuaikan dengan lingkungan setempat. Yang kita kenal dengan nama budi luhur, luhurin budi karena Allah. Jadi kalau di dalam LDI mungkin Bapak-bapak sekalian tidak asing mendengar kata berbudi luhur, luhurin budi karena Allah, semua dikerjakan karena Allah, sakpol kemampuannya. Nah ini jelas ya, sama dengan program tadi moderasi beragama, yaitu yang mengajarkan toleransi, anti kekerasan, dan menghargai lingkungan. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya kita singkat saja bahwa di dalam LDI ada program unggulan yang kita kenal dengan nama 6 tabiat luhur warga LDI, yaitu yang pertama, warga LDI bisa rukun, yang kedua bisa kompak, yang ketiga bisa kerjasama yang baik, yang keempatnya bisa jujur, yang kelimanya bisa amanah, dan yang keenamnya bisa mujahid, artinya bisa bekerja keras dan hasilnya betul-betul dipakai untuk kehidupan yang sederhana. Kemudian program yang kedua adalah Trisukses, pembinaan generasi muda. Kita disadari ataupun tidak bahwa kita yang hidup sekarang ini mau nggak mau dengan berlalunya waktu akan menjadi semakin menua, atau kata lain adalah menjadi senior. Sehingga untuk supaya dakwah-dakwah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak punah atau putus di tengah jalan, maka LDI menyadari perlu dibuat program yang namanya Trisukses pembinaan penerus atau generasi penerus. Yang pertama adalah menciptakan generasi penerus itu mempunyai akhlakul karimah. Yang kedua, mempunyai kefahaman faqih alim dalam agama. Yang ketiga, mempunyai kemandirian. Nah, ini sangat penting karena akhlakul karimah jelas untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita mempunyai akhlakul karimah di mana-mana pasti akan dibutuhkan akhlakul karimah. Yang kedua, supaya kita tidak terombang-ambing dengan situasi yang berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, maka generasi muda LDI supaya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama, alim faqih. Artinya alim adalah mengetahui ilmu-ilmu agama. Kemudian faqih adalah bisa menerapkan ajaran agama sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, kemandirian, bahwa hidup di dalam masyarakat ini tidak boleh mengandalkan kepada orang lain. Kalau di dalam bahasa agamanya itu tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya kalau bisa ya kita memberi, tidak meminta. Makanya kemandirian di dalam LDI ini sangat ditekankan sekali menjadi program prioritas. Namun begitu, LDI sudah banyak berbuat baik. Ada istilah tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada beberapa yang tidak senang. Nah itu, kami tadi mendengar dari Bapak narasumber, kenapa kok kalau masyarakat itu datang ke masjid LDI, kemudian sholat di situ, lantainya dipel. Ini sebetulnya isu lama yang terus dikembangkan. Tapi tidak apa-apalah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sendiri yang akan menilai bagaimana sih kontribusi LDI di dalam perkembangan kemajuan masyarakat Indonesia. Apalagi warga kami LDI, Pak. Nabi sendiri saja pada saat memperjuangkan agama Islam ini, banyak orang-orang Quraisy, orang-orang kufur Mekah itu mengatakan Nabi Muhammad sudah gila. Nah, itu Nabi saja disebut gila, apalagi kami manusia biasa. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan layati rojulun otubimis lima jitabi
illa utiya. Artinya tidak seorang laki-laki pun membawa kebenaran, pasti laki-laki itu yang membawa kebenaran akan digigiri. Nah, inilah mungkin bentuknya. Nah, untuk itu maka perlu masyarakat Indonesia tahu ilmu agama yang benar, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita sudah tahu, oh iya memang seperti itu. Nah, andai kata isu itu benar, ya betapa repotnya. Apalagi sekarang ini Masjid LDI itu banyak yang sudah dilapisi karpet. Andai kata setiap Masjid LDI dimasuki oleh orang LDI terus dipel, nah bagaimana karpet ini akan tiap hari dipel? Ya, itu tidak mungkin. Nah, maka dari itu kami hanya ingin berkontribusi secara positif, memberikan kebaikan-kebaikan pada masyarakat. Nah, nanti biar masyarakat sendiri yang akan menilainya. Ya, mengenai masalah sholat 5 waktu ataupun sholat Jumatan dan sholat lain, itu setelah kami belajar di moderasi beragama, ternyata ibadah itu dijamin oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar sendiri mengatakan negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, dalam hal ini kami sebagai warga LDI, ya kami meyakini akan mempraktekkan undang-undang tersebut, yaitu karena kami yakin bahwa di tempat kami sudah didirikan masjid dan kemudian di situ sudah ada takmirnya sesuai dengan peraturan agama, bahwa yang berhak menjadi imam di masjid itu adalah musyawarah kita bersama, takmir masjid yang ada di situ, dan orang yang sudah faqih dalam membaca Al-Quran dan mempunyai ilmu Quran dan hadisnya lebih banyak. Kemudian ada hijrahnya, karena syarat imam itu ada 4. Yang pertama menguasai ilmu Al-Qurannya, bacaannya yang paling bagus. Yang kedua menguasai ilmu Al-Hadis. Kemudian yang ketiga hijrahnya ke dalam masuk Islamnya itu siapa yang lebih duluan. Dan yang keempat adalah siapa yang paling tua umurnya. Nah, dari warga LDI mengambil kesimpulan seperti itu, sehingga siapa yang paling baik dalam bacaan Qur'annya, ilmu hadisnya paling banyak, dan usianya lebih tua, itulah yang berhak menjadi imam. Ya, kami hormati. Mengenai masalah jemuran, itu memang kami juga sering mendengar kalau jemuran warga LDI tidak boleh diambil oleh orang yang bukan LDI. Ya, kami terima saja, tetapi nanti masyarakat sendiri yang akan menilainya. Kami sebagai warga LDI, banyak warga LDI yang mempunyai nyuwun sewu asisten rumah tangga bukan LDI. Nah, mereka itulah yang mencucikan pakaiannya, menjemurkan, dan kemudian menariknya kembali serta menyetrikanya, dan selanjutnya itu banyak keluarga LDI yang memang dari segi ekonomi mampu bisa mengambil tenaga sebagai asisten rumah tangga. Banyak yang bukan dari LDI, kami bisa mempekerjakan seperti itu. Inilah sebagai tanda kerjasama yang baik antara LDI dengan warga yang bukan LDI. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, karena memang kami ini dipanggil secara mendadak tadi oleh narasumber, sehingga ya kami hanya mampu menyampaikan apa yang saya dapatkan, saya berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk masyarakat umum. Andai kata ada pertanyaan secara langsung, juga kami mempunyai alamat di Instagram banyak sekali, LDI TV, di TikTok juga ada, di Instagram ada, di medsos, semua medsos ada, dan Bapak bisa menghubungi di medsos-medsos itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat YouTube semua,
kita sudah mendengar secara langsung dari sumber utama yang menjelaskan tentang apa itu LDI, bagaimana perannya dalam konteks bermasyarakat, beragama dan bernegara, dan juga sudah memberikan klarifikasi terkait beberapa hal yang seringkali di masyarakat ini menjadi persoalan. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari tabayun untuk semua kita, sehingga kita mampu kembali menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih kokoh, kemudian ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan dengan lintas agama apapun, dan juga tentu ukhuwah watoniyah atau menjalin relasi yang positif, konstruktif, harmonis dengan negara kita. Dan ini mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan kehidupan beragama ini secara moderat dengan semua kalangan, karena semua agama itu mengajarkan tentang moderatisme, tetapi tentu saja kita semua umat beragama masih terus harus belajar bagaimana kita membuktikan ajaran agama kita ini, bahwa betul-betul agama kita adalah agama yang kita menjadikan kita umat agama yang moderat, sehingga bisa menciptakan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat kita masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan keberkahan untuk kita semua, para sahabat itu semua. Dan Pak Haji Indar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.